menerima Bapak pernah pergi telisik ke situ nggak? Tidak pernah yang mulia. Tapi diketahui ada isu itu? Soal pupuk itu? Isu itu berdasarkan laporan dari pelapor yang mulia. Berdasarkan laporan pelapor, tapi Bapak tidak datang ke situ sebagai panwas? Tidak yang mulia. Itu betul dari pusat atau itu pemerintah daerah yang menentukan? Saya tidak tahu yang mulia. Nah, itu susahnya. Dia kalau kita pengawas itu harus sensitif, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi ini menjadi sesi terakhir untuk mendengarkan termohon pihak terkait dan Bawaslu, dan diberitahukan kepada kita semua untuk mengulangi lagi. Pertama, hari ini jatahnya termohon pihak terkait dan Bawaslu. Pemohon kalau mau ada klarifikasi nanti dikasih kesempatan di ujung. Lalu dimohon juga menyampaikan pokok-pokoknya saja, masing-masing maksimal 15 menit. Sampaikan poin-poinnya itu sesuai dengan apa yang tertera dalam jawaban atau keterangan tertulis yang disampaikan kepada mahkamah. Dalam hal terjadi perbedaan, maka kami mahkamah akan menggunakan apa yang ada di naskah tertulis. Silakan berganti tempat duduk. KPU siap? Siap yang mulia. Bawaslu siap juga ya? Siap yang mulia. Pihak terkait? Siap yang mulia. Terima kasih. Kita mulai sekarang dari termohon. Baik, terima kasih yang mulia. Izin perkenalkan, saya Rio Sandi dari kantor hukum Edi Kurnia Partners. Hari ini hadir bersama dengan Ketua KPU Manggarai Barat, Bapak Ferdiano Sutarto Parman. Izin yang mulia menyampaikan pokok-pokok jawaban dari termohon yang mulia. Ya. Yang pertama, eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan yang mulia. Berapa selisihnya ini? Selisih 2.708. Berapa persen itu? 1,87%. 1,87% ya. Lanjut. Lanjut ke tenggang waktu yang mulia. Tenggang waktu bagaimana? Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 21 WITA. Oke, Dan 3 Desember itu hari Selasa ya? Ya. Dan diterima oleh pemohon pada hari yang sama. Video bukti T2. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah paling lambat tanggal 5 Desember 2024. Jadi 3, 4, 5 ya? Ya. Oke, lalu bagaimana? Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 65 dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2024. Pukul berapa? Ada pukulnya nggak di situ? Yang Bawaslu dimatikan mic-nya dulu, Bu. Pukul 13.09 WIB yang mulia. Oke, siang harinya ya. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi menurut termohon ini melewati tenggat waktu ya. Benar yang mulia. Oke, apa lagi? Lanjut. Tadi ambang batas yang mulia. Ambang batas melewati. Melewati seharusnya 1,5%, Ya. tetapi ini 1,87% yang mulia. Selisih suaranya. Oke. Lanjut. Lanjut ke permohonan tidak jelas obscure libel yang mulia.
Apanya yang tidak jelas di permohonan ini? Jadi ada ketidaksesuaian antara petitum dan posita yang mulia. Di posita, di petitum mendalilkan terkait dengan 57 TPS di petitum. Oke. Tetapi di posita, di ralat yang mulia, Ya. bahwa dalam petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 101 TPS. Sedangkan dalam permohonannya, pemohon hanya mendalilkan terkait 48 TPS di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi dalam positanya 48 TPS yang didalilkan. Ya, Sementara itu dalam petitumnya berapa TPS yang dimohonkan? 101 TPS yang mulia. 101 TPS. Itu petitum angka berapa? Petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31 permohonan. Sebentar biar kita cek ini. Sudah dihitung semua ya? Ya. Oke, lanjut. Apalagi? Lanjut, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak jelas karena pada angka 6 halaman 27 sampai dengan 28 disebutkan terkait dengan kelalaian penyelenggara dalam distribusi formulir C pemberitahuan KWK oleh KPPS penyelenggara. Itu C6. Ya, itu subbabnya. Sementara dalil yang dia uraikan adalah yang pertama, pemberian surat suara ganda di Desa Wekanta. Ya. Lanjut, surat suara yang telah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas dan seterusnya yang mulia. Ya. Lanjut lagi, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada angka 5.3 halaman 23 dan angka 5.4 halaman 23 sampai dengan halaman 24 pada pokoknya mendalilkan menggunakan dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mulia. Oke. Lanjut. Undang-Undang 7 2017 pemilu ya, bukan Undang-Undang 10 2016. Betul yang mulia. Oke. Kalau menguntungkan Anda itu cepat betulnya. Silakan, apalagi? Lanjut yang mulia, kita masuk ke pokok permohonan. Jangan kita, kami, Oh, iya, saya. kami. Kalau Sorry, kita Yang nanti marah itu penasihat hukumnya pemohon. Ini kok hakim mau jadi bergabung dengan termohon. Silakan, apalagi? Dalam pokok permohonan yang mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 4.1 halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan angka 1 halaman 11 permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Termohon meloloskan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari calon Bupati pemilihan Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024. Siapa yang dimaksud itu yang mantan narapidana itu? Yang bersangkutan Edi Stasius Endi, calon Bupati nomor urut 2 yang mulia. Oke. Coba ceritakan benar atau tidak itu? Coba ceritakan benar atau tidak Ya. dalil itu. Oke. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 menyebutkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon meloloskan ex napi tanpa melakukan seleksi administratif merupakan dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Karena pada faktanya calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi adalah mantan terpidana yang didakwa berdasarkan pasal 303 bis ayat 1 KUHP, di mana ancamannya adalah paling lama 4 tahun. Kemudian 4 tahun. lanjut. Kemudian kapan ini pidananya? Tahun 2016 yang mulia. 2016. Dihukum 4 bulan 15 hari. 4 bulan. 4 bulan 15 hari. Ya. Berarti ini masih 2016 ya? Iya. Keluar. Kemudian Lanjut, bahwa calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 45 dan seterusnya tertanggal 10 Agustus 2016 dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil yang keliru. Karena pada faktanya Edi Stasius Endi selaku calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling
penjara paling lama 4 tahun, bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oleh karenanya, yang bersangkutan tidak terikat dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F dan pasal 22 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 karena tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan merupakan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga KPU, ini Anda jawab. Itu kan dia dijatuhi 4,5 bulan ya. 4 Benar, Yang bulan, Mulia. 15 hari. Anda suruh nggak dia mengumumkan kepada orang? Pengumuman. Kami tidak menyuruhnya, Yang Mulia. Ada dia mengumumkan? Ada, Yang Mulia. Ada buktinya? Ada, Yang Mulia. Bukti berapa? Bukti T berapa? izin yang mulia, itu meskipun demikian calon bupati tersebut tetap mengumumkan jati Iya, dirinya. itu yang saya tanya, Di bukti buktinya. T8 dan T9 yang mulia. Saya cek T8 dulu dan sebentar. T9. T8 dan T9. Itu diumumkan di online cetak. Media cetak ya mulia. Apa nama media cetaknya? Victory News Victory News itu koran di situ ya? di NTT. Banyak pembacanya? Salah satu yang terbesar yang mulia. Oke, biar kita cek. Lanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Lanjut, bahwa termohon telah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah bertikad baik, jujur, serta terbuka untuk mengumumkan seluruh tahapan-tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Bahwa termohon telah melakukan seleksi administrasi, syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap calon bupati Kabupaten Manggarai nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi. Lanjut, bahwa berdasarkan hasil penelitian perbaikan pemenuhan syarat calon, termohon mengumumkan melalui pengumuman nomor 446 dan seterusnya tertanggal 14 September Itu sudah, 2024. jangan. Itu nanti biar kita cek saja. Oke. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 123 dan seterusnya tentang klarifikasi persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2004 tertanggal 21 September 2024, termohon telah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen persyaratan dan pencalonan. Akan tetapi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat. Sebentar. Ini di T8 ini yang mana nih pengumumannya? Yang dalam kotak ini? Iya, betul yang mulia. Oke. Soalnya kecil banget ini, harus pakai mikroskop kami melihatnya mungkin. Harusnya Anda besarkan juga ini supaya kami persis. Anda punya yang lebih besar nggak? Kami hanya mendapatkan itu dari termohon yang mulia waktu Iya. mengajukan persyaratan, tapi kami punya ininya. Surat pernyataan, Yang Surat Mulia. pernyataan. Ya, itunya ada. Kita juga lihat ini ada surat pernyataannya, ada ininya. Oke. Tapi kalau ada yang nggak besar kan bisa kita lihat juga begitu. Siap, Yang Mulia. Siapnya bagaimana ini? Jangan siap-siap saja. Kayak siap tentara aja, tapi belum tentu dilaksanakan juga. Pokoknya ketemu siap begitu. Oke, kalau ada yang lebih besar nanti diserahkan, tapi kalau tidak itu nanti kita akan teropong dengan yang lain, ya. Silakan. Apa lagi? Yang soal itu selesai. Oke, lanjut yang mulia. Ya. Kita lanjut di poin E yang mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.1 halaman 12 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh tim pasangan calon 02 dengan membagikan bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat pada tanggal 9. Ini nggak ada incumbent di sini ya? Ada yang mulia. Yang mana incumbentnya? Pihak terkait. Oh, pihak terkaitnya incumbent. Ya, Incumbent apa? Bupati yang sedang menjabat. Benar, Yang Mulia. Oh, ini bupati yang sedang menjabat ya? Benar, Yang Mulia. Oke, yang menang tipis ini. Oke, silakan. oke, lanjut yang mulia, bahwa Ya. dalil pemohon adalah dalil yang mengada-ngada karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menerima bansos tersebut dan apa yang dibagikan. Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Nangalili, karena justru pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan lampiran model D hasil kecamatan. Oke. Lanjut, bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
Lanjut yang mulia, bahwa Ya. huruf G, bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.2 halaman 12 sampai dengan halaman 13 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dengan melakukan jual beli suara atau money politik di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 November 2024. Berapa ini kecamatan di Manggarai Barat ini? 12 yang mulia. 12. Dari 12 kecamatan itu berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon? Tidak ada yang mulia. Tanda tangan semua Benar yang mulia. di semua kecamatan. Betul. Kalau di kecamatan hanya satu yang ditandatangan yang mulia. Bukan Tapi kalau di C hasil TPS Pertanyaan saya ke KPU tadi, berapa kecamatan? 12. Dari 12 kecamatan berapa yang tanda tangan semua? Mana yang betul ini? KPU? Terima kasih yang mulia. Ya. Berdasarkan formulir di hasil kecamatan yang kami terima sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten, Ya. ditandatangani. Tangan di semua ya, di Benar, hasil, di Benar, kecamatan, yang mulia. oleh semua pasangan calon termasuk pemohon. Benar yang mulia. Oke. Kemudian berapa TPS ini di sini, Manggarai Barat? 587 TPS yang mulia. 587 TPS. Dari 587 TPS berapa yang tidak ditandatangani? Saksi. Berdasarkan formulir C hasil di TPS, tanda tangan semua yang mulia. Semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Bawaslu, betul. Di kecamatan tanda tangan semua. Izin yang mulia, untuk di kecamatan, satu kecamatan yang ditandatangani, 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Nah, gimana ini? Saksi benar yang mulia. untuk di hasil kecamatan. Di hasil kecamatan satu yang tanda tangan, betul? Izin yang mulia, saya ralat yang saya maksudkan tadi formulir model C hasil di tingkat TPS ditandatangani oleh seluruh saksi. Anda tuh makanya dengarkan orang bertanya itu. Pertanyaan saya di kecamatan dari 12 itu berapa tanda tangan, katanya semua. Sekarang yang benarnya gimana nih? Satu cuma tanda tangan. Di hasil kecamatan Ya. satu yang ditandatangani. 11-nya tidak. Benar yang mulia. Sementara TPS semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Benarkah Bawaslu? Iya, betul yang mulia, bahwa di semua TPS ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01. Sementara di kecamatan dari 12 kecamatan, satu kecamatan yang ditandatangani dan 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Oke, makasih. Lanjut. Lanjut yang mulia, terkait dengan dalil money politik yang mendalilkan bahwa bernama Haji Salawing untuk memilih paslon 02 dalam pemilihan. Bahwa dalil pemohon adalah dalil mengada-ngada sebab Haji Salawing tidak terdaftar sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana tertuang dalam model tim kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, tim kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024. Bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut, dan berapa banyak yang dibeli. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Oke, apa lagi? Lanjut, masih di money politik yang mulia. Money politik itu lewati. Oke. Nanti kita baca. Yang surat suara yang tercoblos itu bagaimana ceritanya itu? Makanya para lawyer ini bikin ringkasan, waktunya 15 menit, ringkasan nggak dibikin. Yang tidak boleh diringkas itu honor, tapi kalau laporan itu bisa diringkas. Oh iya. Izin yang mulia, sebelum sampai ke situ kami mau membantah dalil pemohon tentang kecurangan KPPS tidak memberitahukan kepada pemilih. Oke, Tidak mendistribusi soal ke- C6. Ya, Apa yang mau saudara jelaskan? bahwa dalil terkait pemilih Berapa sekarang dari C6 semuanya yang terdistribusi berapa persen? KPU. Anda KPU ini kerja atau tidak ini? Ada di sini yang mulia. Iya, kalau di sini masa saya mau lihat itu. Berapa persen
C6 itu yang terdistribusi itu kan ada laporannya. Sekian yang tidak karena begini-begini. Nah, berapa persen yang terdistribusi? Terima kasih Yang Mulia. Ya. Yang didalilkan oleh pemohon itu Pertanyaan saya ke Bapak bukan pemohon. Ini pertanyaan hakim, Pak. Ya. Itu dari semua C6 yang harusnya didistribusikan ke pemilih, berapa yang Bapak distribusikan? kami tidak membuat presentasinya Yang Mulia karena berdasarkan formulir. Bawaslu ada datanya? Untuk data angka pastinya Yang Mulia kami tidak punya. Ya. Tapi C pemberitahuan yang terdistribusi itu memang tidak sampai 100%, hampir di semua TPS. Ya.